Halo semuanya, semoga semuanya sehat dan diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa selalu. Nama saya Muhammad Arik Rahadian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan konsep pembuatan karya fotografi yang saya beri judul Pelipur Lara. Konsep ini saya buat untuk mata kuliah fotografi eksperimental. Mari kita mulai dengan latar belakang. Saya mengambil latar belakang saya ambil dari hal-hal yang terjadi kepada saya dan hal yang sekarang sedang terjadi di sekitar kita. Ya, hal yang paling mempengaruhi pembuatan karya ini adalah saya baru putus dengan pacar saya. Terdengar sepele dan aneh untuk pembuatan sebuah karya, tetapi jika dibayangkan, jika kalian menghabiskan waktu yang cukup lama, hampir setiap hari, setiap jam, setiap waktu bersama, makan dan tidur pun bersama, lalu suatu hal itu hilang, pasti akan merasakan suatu kehilangan dan kekosongan. Itu yang saya rasakan sekarang, dan saya mencoba untuk menghilangkan rasa itu. Biasanya saya akan mencoba mencari teman-teman saya dan mencoba mendapatkan dukungan moral dari mereka, entah itu hanya berbicara, mengobrol, diskusi, bercanda, atau curhat. Biasanya itu yang saya lakukan. Tetapi karena hal yang sedang terjadi sekarang, yaitu pandemi COVID-19, saya tidak bisa keluar rumah sama sekali. Dan saya pun orang yang cukup paranoid, jadi saya tidak berani keluar rumah. Yang saya bisa lakukan hanya menonton YouTube, mendengarkan musik di Spotify, bermain game, dan menonton film. Ya, ide pembuatan karya saya dapat setelah menghabiskan waktu yang cukup lama berpikir apa yang harus saya buat. Apa yang harus saya buat dalam situasi seperti ini? Saya tidak bisa keluar rumah, saya sedang kehilangan semangat, lalu teringat sesuatu. Sebuah diskusi yang saya dan teman-teman saya lakukan 2 atau 3 tahun lalu di Bandung. Seorang teman saya bernama Baskara Puraga menceritakan dia menemukan sebuah artikel yang membahas seorang fotografer yang memotret sebuah film. Lalu respon saya adalah, apaan tuh? Yang dia maksud adalah fotografer tersebut memotret keseluruhan film dari awal sampai akhir menggunakan mode long exposure dan menghasilkan foto-foto yang kata teman saya ini cukup menarik. Ya, seperti membuat foto multiple exposure, tetapi subjeknya atau objeknya adalah film yang sedang dimainkan. Lalu teman saya mencoba untuk membuat hal yang serupa dengan judul liburan digital, karena saat itu sedang musim liburan Idul Fitri, dan dia tidak harus keluar kota karena kampungnya ada di Bandung. Dia mencoba membuat hal yang serupa tetapi dengan TV series. Ada TV series Breaking Bad yang ia abadikan, lalu ada TV series Viking, lalu ada Peaky Blinders, lalu yang terakhir yang saya highlight adalah Dexter. Dari hal-hal tersebut menurut saya cukup menarik karena visual-visual menumpuk tersebut cukup terkomposisi dengan baik dan cukup memberikan efek yang
menarik perhatian saya. Lalu teman saya ini cukup bagus untuk memperlihatkan ciri khas dari TV series tersebut. Dia memotret adegan-adegan yang menyimbolkan acara TV tersebut atau TV series tersebut. Yang saya maksud dengan menyimbolkan adalah ada adegan-adegan yang itu ikonik dan itu hanya bisa ditemukan atau kita bisa temukan, atau jika kita pernah menontonnya, kita pasti tahu itu adalah TV series tersebut. Seperti foto yang diambil dari TV series Dexter ini. Ya, jika saya boleh menceritakan sedikit tentang sinopsis Dexter adalah TV series yang menceritakan seorang pembunuh berantai yang membunuh pembunuh berantai lainnya, dan dia seorang psikopat. Biasanya dalam film ini ada sebuah adegan saat Dexter ingin membunuh korbannya. Metode dia adalah menempatkan korbannya di atas sebuah meja dan yang dilapisi plastik, dan korbannya biasanya sudah terbius jadi tidak bisa bergerak. Lalu dia akan mulai dengan mengambil sampel darah sebagai trofi dan mulai memotong-motong dan akhirnya dibuang. Ini adalah salah satu adegan krusial pada TV series ini, ya, bagian pembunuhannya. Lalu saya juga mengambil ide pembuatan karya ini dari orang yang menginspirasi teman saya membuat karya liburan digital yang bernama Jason Schulman. Beliau adalah fotografer dan pemahat atau pematung dari Inggris, dari London tepatnya, dan dia membuat sebuah proyek fotografi yang dia beri judul Photograph of Film. Pada proyek ini dia terinspirasi dari sebuah ide bahwa apa yang terjadi jika kita mencoba untuk memotret sebuah adegan yang ditampilkan di TV. Awal mulanya dia mencoba untuk merekam sebuah kejadian yang sedang diberitakan, yaitu sebuah kejadian terorisme di WTC Building di New York. Lalu pada tahun 2014 dia pun mencoba hal yang serupa dengan acara Olympic Games yang diadakan di Beijing, dan dia mencoba merekam sebuah liputan salah satu penari yang sedang ditampilkan, karena kondisinya saat dia merekam ini saat pembukaan acara. Itu adalah ide awal. Lalu dia terpikir, bagaimana kalau saya memotret sebuah film secara keseluruhan. Muncullah Photograph of Film. Pada proyek foto ini dia memotret foto-fotonya dengan cara long exposure di depan sebuah layar, entah itu TV atau laptop, menggunakan kamera analog. Dan ini adalah hasilnya. Ini hasil yang didapat dari merekam film 2001 Space Odyssey yang dibuat oleh Stanley Kubrick pada tahun 1968. Lalu ada Dr. Strangelove pada tahun 1964. Lalu ada Under the Skin pada tahun 2013. Filmnya dibuat pada tahun 2013. Lalu film yang paling tua yang
ia rekam. Yang Jason Schulman rekam adalah Voyage de la Lune atau A Trip to the Moon pada tahun 1902. Dalam sebuah interview, Jason Schulman menceritakan bahwa dia tidak memiliki ekspektasi yang tinggi dengan karya-karyanya, karena pada awalnya dia berpikir paling cuma warna yang semblep dan tidak menarik. Tetapi saat dia memulai memotret banyak hasil yang menarik, dia berkata expect the unexpected, karena kita tidak bisa berekspektasi dan tidak bisa memberikan sebuah ekspektasi tinggi, karena setiap film berbeda, memiliki ciri khas dan memiliki cara pembuatan yang berbeda-beda, dan hal itu memberikan hasil yang berbeda juga. Tetapi yang paling menarik dari proses pembuatan karya ini adalah Jason Schulman berhasil merekam sebuah gaya dari suatu film secara keseluruhan. Tidak hanya satu scene, dua scene, tetapi banyak scene. Bisa dilihat dari contohnya Space Odyssey. Stanley Kubrick memiliki sebuah ciri khas, dan terutama film ini memiliki ciri khas visual yang cukup rapi, cukup proporsional, dan dikomposisi secara baik. Banyak scene yang diambil menggunakan focal length yang lebar atau menggunakan lensa wide angle. Jadi banyak wide shot pada film ini. Terlihat ada lantai kaca di dalam suatu pesawat ulang-alik, pesawat luar angkasa, dan ada beberapa layar. Di tengah itu adalah robot antagonis utamanya. Masih banyak detail yang terlihat. Lalu Doctor Strangelove adalah salah satu film yang memiliki set design yang cukup menarik, memiliki kesan tua dan cukup menarik, dan masih bisa terlihat pada foto ini. Lalu Under the Skin adalah film tentang perjalanan seorang alien, dan selama perjalanannya dia mencuri berbagai identitas, yaitu kulit manusia. Dalam scene film tersebut yang paling teringat adalah scene di mana pemeran utama yang alien tersebut yang diperankan oleh Scarlett Johansson sedang berganti kulit. Biasanya dimulai dengan scene di ruangan yang putih, semuanya putih, dan dia sedang tergeletak di tengah ruangan, dan itu masih terlihat pada foto ini. Voyage de la Lune atau A Trip to the Moon adalah film yang Jason Schulman foto yang paling tua, karena ini dibuat pada tahun 1902, di mana teknologi pada industri film masih tidak sebaik sekarang, karena itu masih awal-awal. Dan set design pun itu masa paling menarik, karena set design pada tahun itu sangat megah, besar, dan realistik. Tidak ada green screen, tidak ada hal-hal yang tipu menipu, dan pada foto ini terlihat set-setnya. Detail-detail pada set design film A Trip to the Moon masih sangat terekam, karena tidak banyak pergerakan kamera seperti panning, zooming, pergantian scene. Semuanya diambil dengan satu take, dengan satu angle.
apa yang akan saya buat dengan ide-ide dan inspirasi yang sudah saya sebutkan, dan untuk menghilangkan rasa kesal, amarah, sedih, penyesalan, dan untuk merasa senang lagi, saya akan melakukan yang saya lakukan, yaitu mendengarkan lagu, menonton YouTube, menonton film, mungkin bakal lebih banyak daripada biasanya. Tetapi saya pun akan coba memotret cover art musik-musik yang saya dengarkan sesuai dengan urutan, dan berharap mendapatkan hasil yang cukup menarik. Saya akan mencoba menerapkan teknik-teknik yang teman saya dan Jason Schulman lakukan dengan film-film yang akan saya tonton atau yang sudah saya tonton. Jadi intinya saya akan melakukan hal yang serupa, dengan perbedaan adalah saya cuma berharap perasaan yang saya sedang rasakan bisa terekam di dalam sebuah foto yang akan saya buat. Sekian, terima kasih, selamat siang.